Sementara Rong-er bertarung melawan Yang Kang. Tidak hanya berhasil mengalahkannya, Rong-er juga berhasil merebut kembali tongkat miliknya. Setelah berhasil mendapatkan, ia pun menjelaskan kepada semua orang, Gong saat ini belumlah mati dan masih berada dengannya. Mereka semua telah dibohongi oleh Yang Kang. Tidak hanya itu, Rong-er juga mengatakan dirinya lah pemimpin sekte pengemis yang asli. Dan selama ini, Yang Kang telah mencuri tongkat tersebut. Ia juga membuka identitas Yang Kang, nama aslinya adalah Wayan Kang, anak Raja Jin. 他不姓姚，大京的赵王的儿子。你这个小丫头片子，为了活命血口喷人！ Di sana, Tuan Peng menuduh Rong-er sudah memfitnah Yang Kang karena tidak mungkin Yang Kang adalah anak Raja Jin. Terpaksa Rong-er menyerang dan berhasil mendapatkan pelakat kerajaan Jin yang berada di saku baju milik Yang Kang. Hal tersebut sudah cukup membuktikan semua omongannya. 大家快看，为何会出现在他身上？那这令牌在你手里就。 Akibat hal itu, Yang Kang tidak bisa berkutik karena secara perlahan kebohongannya mulai terungkap. Lagi dan lagi, Tuan Peng mencoba membela Yang Kang dan meminta Rong-er untuk membuktikan apakah ia penerus pemimpin sekte pengemis atau bukan, yang dipilih secara langsung oleh Gong. Di sana, Rong-er menunjukkan ilmu tongkat pengemis yang pernah diajari oleh Gong, sang guru, kepadanya, sambil menyerang Yang Kang. 那我就用这打狗棒来打你。 Tidak puas terhadap hasilnya, Tuan Peng mengajak para tetua lainnya untuk menyerang Rong-er dalam memeriksa apakah ilmu tongkat pengemis miliknya asli atau bukan. Rong-er meladeni semua para tetua dan berakhir ketiga tetua di sana berhasil dikalahkan. Karena hal tersebut, para tetua beserta seluruh pasukan memberikan hormat kepada Rong-er sebagai pemimpin baru mereka. Tiba-tiba, Tuan Peng mencoba mencelakai Rong-er menggunakan ilusi dari matanya. Tidak ambil diam, Gu Jin segera membunuhnya. Singkat cerita, Rong-er memberikan perintah kepada tetua di sana untuk menjemput Gong dan ia akan memberitahukan keberadaannya. Sedangkan Tuan Lu, ia meminta kepadanya untuk menggantikan posisi pemimpin sekte dalam sementara waktu, sebab ia akan pergi bersama Gu Jin. Tuan Lu tentu saja mematuhi perintahnya. Sesaat mereka baru sadar, Yang Kang sudah pergi secara diam-diam. Maka dari itu, Rong-er memberikan perintah kepada seluruh pasukan apabila berhasil menemukan keberadaan Yang Kang harus segera dibunuh. Singkatnya, Munian tersadar yang ternyata sejak awal ia sedang pingsan. Di sanalah ia melihat Yang Kang bertemu dengan Raja Jin dan menjadi sangat marah. Melihatnya masih mengabdi kepada Raja Jin. Yang Kang meminta maaf karena ia gagal menguasai sekte pengemis akibat digagalkan oleh Gu Jin bersama Rong-er. Tiba-tiba, Munian menyerang Raja Jin dan hal tersebut segera dihentikan oleh Yang Kang. Dari sanalah Munian sangat kecewa kepadanya karena selama ini sudah membohonginya. Sebab sejak awal Yang Kang mengaku sudah tidak berhubungan lagi dengan Raja Jin. Mulai dari sinilah Munian memutuskan hubungan mereka berdua dan mengancam akan bunuh diri apabila tidak dibiarkan pergi. Melihat itu, Yang Kang tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya untuk pergi. 我活生生被你变成
成了最傻的人。留这个女人在身边，迟早是个麻烦。丽丝，你先回去，我回来找你。我母年无法断情。Singkat cerita, Gu Jin bersama Rong Er telah tiba di sekte Tangan Besi. Mereka berdua pun masuk secara diam-diam agar bisa naik ke atas gunung, tempat harta karun yang menyimpan surat wasiat Yu Fei. 他们看破了华卷的秘密，果然也来了。咱们赶紧想办法去终止。 Sementara itu, mereka yang sudah berada di sekte Tangan Besi mulai berencana pergi ke tempat penyimpanan harta karun sekte tersebut. Raja Jin meminta Yang Kang untuk pergi memeriksa. Dengan segera, Yang Kang mendatangi tempat penyimpanan harta karun di atas gunung. Namun penjaga melarangnya mendekati tempat tersebut. 从这儿往上，是我帮中任何人、任何缘由帮的帮主也不行，就算是大金皇帝路。 Kembali ke Gu Jin, mereka berdua melihat Qian Ren sedang berlatih. Rong Er dengan pedenya mengajaknya bertarung karena mengetahui ia adalah pria penipu yang sangat lemah. Namun di sini ia tidak sadar, di hadapannya adalah Qian Ren yang asli. Gu Jin sempat memperingati, namun Rong Er mengabaikannya. Alhasil ia pun terluka parah terkena serangan yang dilancarkan oleh Qian Ren. 来呀，千万别！ 蓉儿，有贼人！ Gu Jin segera membawanya pergi dan mereka pun bersembunyi di dalam gunung tempat penyimpanan harta karun. Setelah Gu Jin berhasil mengalahkan penjaga di sana. 蓉儿，你怎么样？ Saat sedang mengobati luka dalam di tubuh Rong Er, mereka bertemu dengan Qian Ren palsu alias Qian Zhang. Hal itu membuat mereka merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Gu Jin mencoba menyerangnya dan terlihat ia begitu sangat lemah. Tidak seperti Qian Ren sebelumnya yang menyerang Rong Er barusan. Di sanalah ia mengaku namanya adalah Qian Zhang. Sedangkan yang mereka lawan barusan adalah adiknya bernama Qian Ren. Saat dulu pemimpin sekte Tangan Besi adalah orang yang menyelamatkan ia bersama adiknya. Namun sayang ia kurang beruntung akibat terlahir tidak memiliki tenaga dalam. Maka dari itu pemimpin sekte Tangan Besi terdahulu menurunkan bela dirinya kepada adiknya saja. Sedangkan ia menjadi pria cacat dan lemah. Selama ini adiknya berlatih secara tertutup, Qian Zhang menggunakan identitas adiknya sebagai Qian Ren untuk bersenang-senang dan menakuti semua orang. 你便就是裘千丈？没错，千丈，就是他的运气比我好罢了。机缘巧合救了铁掌帮老帮，那时的我偏偏体弱，自然就传给了前任。好嫉妒。 Setelah mendengarkan ceritanya, Gu Jin lantas meminta surat wasiat Yu Fei yang berada di sana. Awalnya Qian Zhang enggan untuk memberikan, namun setelah diancam oleh Gu Jin, ia pun segera memberikannya. 金哥哥，看完之后速速归还。 Sementara di luar, Raja Jin mendesak penjaga untuk membiarkannya lewat karena ada penyusup yang masuk ke dalam. Paman Feng lantas segera bertindak. Qian Ren segera menghentikan karena almarhum gurunya sudah membuat peraturan, yaitu melarang siapapun untuk masuk ke dalam, termasuk dirinya sendiri. 本帮规矩绝不能破。我欧阳锋想去的地方还没有去不了。我有一计，可破困。 Tidak ingin adanya pertarungan, Yang Kang memberikan ide, yaitu membakar gunung tersebut. Dengan begitu, penyusup yang masuk ke dalam pasti akan keluar dengan sendirinya. 用浓烟逼这两个小贼下来。 Gu Jin lalu membaca isi surat wasiat Yu Fei yang ternyata Yu Fei adalah seorang jenderal dari negara Song yang gugur di medan peperangan. Dikatakan yang berhasil memiliki surat wasiat itu, maka seluruh pasukan di negara Song akan dipimpin oleh pemegang wasiat. Inilah alasan kenapa Raja Jin sangat ingin mendapatkannya.
Tiba-tiba asap tebal memasuki tempat itu dan mereka menyadari tempat tersebut telah dibakar. 他总不能自己烧死自己亲哥哥吧？ 那我们就上这中指峰的峰顶。 Satu-satunya cara untuk bisa keluar dari sana adalah melompat dari tepi jurang. Untung saja burung elang peliharaan milik Gujin datang ke sana, sehingga ia bisa membawa Rong-er untuk turun ke bawah. Melihat itu, Qian Zhang juga nekat melompat dari atas dan tidak ingin mati konyol di sana. Setelah berhasil turun ke bawah, Gujin berlari memasuki hutan yang dipenuhi kabut tebal. Dari arah belakang, Qian Ran bersama pasukan melihat mereka berdua yang masuk ke dalam hutan. Diceritakan, hutan itu terdapat seorang pendekar wanita ahli racun. Maka dari itu, ia tidak akan mengejarnya. Karena bisa dipastikan, Gujin bersama Rong-er akan mati setelah menghirup asap beracun di sana. Sementara mereka berdua menemukan sebuah rumah pemilik dari wanita pendekar yang dimaksud. Wanita itu pun menyadari kedatangan Gujin dan mempersilahkan untuk masuk ke dalam. Mereka pun bertemu dengan wanita tersebut yang bernama Bibi Ying. Sesaat, Bibi Ying melihat tongkat sekte pengemis dan bertanya hubungan mereka dengan Gong. Rong-er mengaku ia adalah pemimpin sekte pengemis yang baru dan mereka berdua merupakan muridnya Gong. Atas permintaan Gujin, Bibi Ying mencoba memeriksa kesehatan Rong-er. Setelah dilihat, Rong-er memiliki luka dalam akibat terkena serangan tangan besi yang dilancarkan oleh Qian Ran. Luka itu tidak akan bisa sembuh. Dalam waktu 3 hari ke depan, Rong-er akan segera mati. Mendengarkan ucapannya membuat Gujin sedikit kesal dan hendak membawa Rong-er untuk pergi. Tiba-tiba, Bibi Ying menyerang dan melarang mereka untuk pergi begitu saja. Tentu saja, Gujin dengan mudah mengalahkannya. Bibi Ying lantas tertawa sebab ia sudah mengasingkan diri dan berlatih bela diri selama belasan tahun. Namun ia begitu mudah dikalahkan oleh seorang bocah di sana. Sesaat, Rong-er merasakan sakit di tubuhnya yang membuat Gujin begitu sangat khawatir. Melihat mereka berdua yang saling mencintai, Bibi Ying bersedia memberikan bantuan dan berkata terdapat seseorang yang bisa menyembuhkan Rong-er saat ini. Dengan segera, Gujin berlutut dan meminta untuk diberitahukan siapa orang tersebut. Bibi Ying lantas memberikan sebuah surat yang hanya boleh dibuka saat bertemu dengan orang tersebut yang bernama Master Duan, pemimpin sekte Kaisar Selatan yang kini berada di sebuah kuil. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka berdua segera melakukan perjalanan sesuai peta arahan dari Bibi Ying sebelumnya. Setelah tiba di lokasi, Gujin menyerahkan surat tersebut kepada seorang biksu muda agar mereka bisa bertemu dengan Master Duan, pemimpin sekte Kaisar Selatan. Setelah bertemu dengan Master Duan, Gujin memohon agar menyembuhkan Rong-er. Siapa sangka Master Duan adalah orang baik dan bersedia menyembuhkannya. Ritual penyembuhan pun segera dilakukan. Setelah beberapa jam berlalu, ritual itu pun selesai dan kini Rong-er secara perlahan mulai pulih kembali. Mereka berdua lalu menghampiri Master Duan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Terlihat sang master kehabisan tenaga dalam dan wajahnya menjadi pucat. Melihat itu, Rong-er memberikan obat miliknya yang mampu mengembalikan tenaga dalam seseorang. Master Duan sangat terkejut setelah melihat obat itu. Dan ia pun akhirnya baru tahu Rong-er adalah putrinya Huang, pemimpin sekte sesat timur di Pulau Bunga Persik. Siapa sangka Master Duan tiba-tiba muntah darah sehabis memakan obat yang diberikan oleh Rong-er sebelumnya. Singkatnya, mereka berdua menunggu di depan pintu dan berharap Master Duan baik-baik saja.
Pelayan lalu mempersilakan mereka untuk masuk. Ternyata obat yang diberikan oleh Rong-er sebelumnya sudah ditukar dan berisikan sebuah racun. Master Duan tidak menyalahkan mereka sebab ia tahu yang menukar obat itu sudah pasti adalah Bibi Ying yang ingin membunuhnya. Meski begitu, Master Duan tidak marah karena bagaimanapun juga ia memang memiliki hutang nyawa kepada Bibi Ying. 父亲， 难怪他当时 Kita pun flashback 22 tahun yang lalu. Waktu itu, setelah kompetisi bela diri Gunung Huasan telah berakhir dan dimenangkan oleh Pendeta Wang dari sekte Quanzhen, sekaligus pendekar terhebat nomor 1. Pendeta Wang menyimpan kitab 9 yin di sekte Quanzhen supaya Paman Feng tidak merebutnya. Dan sejak dulu, Paman Feng ternyata sangat menginginkan kitab tersebut. Pendeta Wang bersama Zhao Botong mendatangi sekte Kaisar Selatan milik Master Duan untuk bekerja sama dalam menjaga kitab 9 yin. Sampai suatu ketika, Bibi Ying sedang berlatih. Tak sengaja dilihat langsung oleh Zhao Botong yang dikala itu masih waras. Mereka berdua pun berlatih bela diri bersama dan menjadi dekat satu sama lain. 小宫女 大理皇宫 Bibi Ying bersama Zhao Botong saling menyukai dan berakhir melakukan hubungan terlarang di atas ranjang. Apesnya, Master Duan melihat itu semua. Alhasil mereka berdua pun dipanggil ke aula. Bibi Ying diusir dari sekte Kaisar Selatan, sedangkan Zhao Botong dilarang berkunjung lagi ke sekte Kaisar Selatan. Mereka berdua lalu diizinkan untuk menikah di luar sana. Dari sinilah Zhao Botong baru tahu Bibi Ying adalah selir milik Master Duan. Ia pun menyesal melakukan ini. Andaikan ia tahu sejak awal, ia tidak akan mendekati Bibi Ying. Maka dari itu ia memutuskan untuk pergi. Sedangkan Bibi Ying yang sangat mencintainya merasa patah hati akibat ditinggal pergi. Beberapa tahun telah berlalu, kini Bibi Ying melahirkan seorang anak hasil hubungannya dengan Zhao Botong. 所以这孩子是老顽童。 Suatu malam saat Bibi Ying telah tidur, seseorang masuk ke dalam kamar dan membunuh anaknya. Alhasil Bibi Ying segera mendatangi Master Duan dan menyalahkannya karena berpikir Master Duan yang telah membunuh anaknya tersebut. Tentu saja sang master tidak mengakui itu perbuatannya. Ia pun sempat memeriksa bayi itu dan sebenarnya masih bisa ditolong. Namun karena Master Duan masih sakit hati atas perselingkuhan, Bibi Ying bersama Zhao Botong, ia pun enggan untuk menolong bayi tersebut dan membiarkannya meninggal dunia. Kembali ke masa sekarang, Master Duan menyesali perbuatannya. Maka dari itu ia menyerahkan posisi pemimpin Kaisar Selatan kepada muridnya dan ia memilih menjadi biksu di kuil tersebut untuk menebus kesalahannya akibat tidak menolong bayi tersebut. Ia jugalah alasan kenapa Bibi Ying sangat membencinya dan menuduh ia yang telah membunuh bayi itu. 终可解开。 前辈，请留。 Di malam hari, tiba-tiba Bibi Ying datang ke sana untuk menuntut balas dendam kepada Master Duan. Gu Jin segera menghentikannya dan menjelaskan kesalahpahaman itu. Tetap saja Bibi Ying menuduh Master Duan yang telah membunuh anaknya. Pertarungan sempat terjadi, namun karena Gu Jin sejak awal memang tidak ingin melukai sang bibi, akhirnya ia gagal untuk menghentikannya. Setelah masuk ke dalam, sang bibi mengeluarkan sebilah pisau, beruntung Gu Jin segera datang untuk melumpuhkannya. Master Duan meminta Gu Jin berhenti. Ia pun mengambil pisau tersebut dan diserahkan kepada Bibi Ying. Ia siap dibunuh olehnya agar bisa menebus kesalahannya di masa lalu. Di saat Bibi Ying hampir membunuhnya, ia seketika berhenti dan mengingat semua kenangan masa lalu. Ia pun melepaskan pisau itu dan hanya bisa menangis.
我等你很久。这几日需闭关。 Sesaat terdengar suara tertawa seseorang dari arah luar. Bibi Ying sangat mengenal suara ketawa tersebut yang pernah ia dengar saat anaknya dibunuh. Ternyata orang tersebut adalah Qian Ren, dan akhirnya semua kebenaran mulai terungkap yang membunuh anaknya adalah orang tersebut. Bibi Ying segera menyerang. Karena ia masih lemah, ia pun akhirnya kalah. 拿命来！为什么要杀我？为什么？ Dari sinilah kebenaran mulai terungkap. Qian Ren memang membunuh anaknya, dan hal itu sengaja dilakukan olehnya untuk mengadu domba sekte Kaisar Selatan dengan sekte Quanzhen, agar kedua sekte tersebut saling bertarung dan hancur satu sama lain, supaya sekte tangan besi miliknya menjadi sekte terhebat. Di saat Bibi Ying hampir dibunuh, Gu Jin datang ke sana untuk menghentikan. Pertarungan sempat terjadi dan berakhir Qian Ren berhasil dikalahkan. 今夜你得死！其中必然。Master Duan lalu keluar menghentikan pertarungan. Melihat itu, Qian Ren memilih untuk mundur karena ia sadar dirinya bukan tandingan Master Duan. Setelah itu, Rong meminta Bibi Ying untuk pergi menemui Zhao Botong yang saat ini masih hidup. Apabila ingin membalaskan dendam kepada Qian Ren, ia juga harus mengajak Zhao Botong. Mendengarkan itu, Bibi Ying sangat senang. Ternyata Zhao Botong masih hidup. Ia pun segera pergi untuk mencarinya. 找到他之后，再一起上那囚牢。我这就去寻他。 Singkat cerita, Gu Jin bercerita kalau ia satu-satunya orang yang mengetahui isi kitab 9 yin. Meski begitu, ia tidak tahu arti dan maksud dari isi kitab tersebut karena beberapa menggunakan bahasa asing. Apabila Master Duan bersedia menerjemahkannya, maka ia akan berbagi isi kitab tersebut supaya sang master dapat menyembuhkan tenaga dalamnya menggunakan kitab 9 yin. Mendengarkan itu, Master Duan bersedia untuk menerjemahkannya dan mereka bisa belajar bersama-sama agar kelak Gu Jin bisa jauh lebih hebat setelah menguasai isi kitab 9 yin. 此经需要些时，等我钻研好，再传授于你们二。多谢大师。